Halo teman-teman semua, nggak terasa ya, sekarang Halo. kita sedang berada di penghujung akhir semester satu, yakni ujian akhir semester. Wah, bener banget Mas Bias. Oh iya, kali ini kita berdua akan membahas bagaimana transportasi pribadi dan umum beroperasi, serta mengetahui jenis transportasi apa aja sih yang bakal kita gunain dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam perjalanan kami menuju kampus. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi yang bakal kita sampaikan, kita mau memperkenalkan diri dulu nih ke kalian semua nih. Bener banget dong Mas Bias. Siapa tahu yang di sini tuh ada beberapa yang belum berkenalan gitu dengan kita berdua. Ya bener Mas Paujan. Oh ya, perkenalkan nama saya Muhammad Bias Niditra, selaku pengguna transportasi pribadi. Dan saya Fauzan Al-Rafi selaku pengguna transportasi umum. Jadi kita berdua akan bercerita tentang pengalaman kita dalam menggunakan transportasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Yas, Nah, pengalaman pribadi lo kayak gimana sih, Yas, dalam menggunakan transportasi pribadi? nah, ini gue mau cerita nih pengalaman gue selama menggunakan transportasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan terutama dalam perjalanan menuju kampus, yaitu gue biasanya menggunakan kendaraan pribadi ya. Menurut gue dalam penggunaan kendaraan pribadi itu sangat menguntungkan sih buat gue sendiri. Kenapa? Karena dalam penggunaan kendaraan pribadi kita dapat menempuh suatu perjalanan dengan cepat. Kita bisa mencari rute terbaik dalam perjalanan menuju lokasi tersebut. Selain itu, dalam penggunaan transportasi pribadi, kita bisa menuju lokasi tujuan tanpa harus berhenti atau transit. Nah, selain itu, di era pandemi ini, dalam penggunaan transportasi pribadi akan lebih aman dari paparan virus corona ketimbang menaiki transportasi umum. Sebab kalian tidak perlu melakukan kontak fisik secara langsung dengan orang lain. Selain terhindar dari kontak secara langsung, dalam penggunaan kendaraan pribadi tentunya memiliki keuntungan berupa fleksibel waktu untuk berkendara kapan saja. Jadi kita dapat berpergian nih kapan saja tanpa harus menunggu waktu atau jadwal keberangkatan dari kendaraan tersebut. Nah, kalau itu sih pengalaman gue, Mas Paujan, tentang transportasi pribadi yang gue gunain sehari-hari nih. Oke, Mas Bias. Gue setuju sih dengan keuntungan penggunaan kendaraan pribadi menurut lo gitu. Kayak berupa fleksibel waktu, yang dimana tuh kapan saja kita dapat berpergian gitu dengan kendaraan pribadi kita. Tanpa harus menunggu waktu atau jadwal keberangkatan dari kendaraan tersebut. Setuju, setuju, setuju. Nah, gue bakal ceritain dari pengalaman gue ya. Nah, sekarang giliran gue untuk menceritakan pengalaman gue dalam menggunakan transportasi umum. Oke, jadi di sini gue akan membahas penggunaan transportasi umum seperti MRT. Jujur ya, semasa gue menggunakan MRT bisa dibilang ini adalah transportasi umum di darat yang paling cepat yang pernah gue naikin. Juga MRT adalah sebuah opsi pertama gue selama gue pulang pergi dari rumah dalam menempuh perjalanan ke rumah ke kampus. Menggunakan MRT juga bisa menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kemacetan di ibu kota. Bagi mereka yang tinggal di daerah pusat dan selatan Jakarta juga akan sangat terbantu karena dengan transportasi baru ini waktu tempuh akan terasa lebih singkat dibandingkan jika naik kendaraan pribadi. Selain menggunakan MRT, gue juga menggunakan KRL sebagai transportasi umum gue. Gue menggunakan KRL dalam mendatangi tempat banyak gitu tempatnya kayak ke Tangerang, ke Tebet, ke Kebayoran, dan Kemayoran. Menurut gue KRL dan juga MRT akan selalu berkaitan gitu. Dikarenakan jarak antara stasiun KRL di daerah pusat Jakarta sangat dekat dengan stasiun MRT, jadi menurut gue penggunaan keduanya akan saling berkaitan di beberapa tempat dan memudahkan para penggunanya. Wah, dari cerita lu tadi, gue jadi agak tertarik nih buat coba transportasi umum. Wah gila, lo harus coba sih, ya harus coba. Nanti lo pasti bakal nyaman sih. Tapi perihal nyaman atau tidaknya tuh tergantung dari kita masing-masing sih. Oh iya sih, bener sih, bener-bener. Jadi kesimpulan cerita kita kali ini, yakni ada berbagai macam transportasi gitu, dimulai transportasi umum, transportasi pribadi yang bisa kita gunakan sehari-hari. Jadi itu semua bisa kembali kepada diri kita masing-masing perihal kenyamanan dalam penggunaan transportasi tersebut. Mungkin itu aja sih yang bisa kita sampaikan dalam penugasan public speaking pada kali ini, yang dimana kita membahas transportasi yang ada di ibu kota, lebih tepatnya di Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan, Saya Bias Niditra. pamit undur diri. Dah.